tibalah 21 hari kami di Dusun Cibala. Telah diolah sama Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa KKN Universitas Masuk menjadi cuan. Nah, nanti kan bakal jadi halayak umum pada tahu. Nah, itu manfaat dari mengapa media sosial penting untuk bank sampah. Ajakan sederhana yang kami sampaikan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Pembangunan atap bank sampah menjadi bukti semangat nyata warga Cibala. Pak Uhip dan Aki Dudung ikut memimpin proses pembangunan yang membuat kami semakin semangat untuk terus melangkah. Bambu diangkat bersama, rangka disusun bersama sehingga atap dapat berdiri sebagai simbol kebersamaan. Tidak hanya bapak-bapak yang ikut bekerja, ibu-ibu pun ikut menghidangkan untuk para warga yang bekerja. Sederhana, namun menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perubahan dapat diawali dari kebersamaan. Atap selesai, kita melakukan kegiatan acara seminar sirkular ekonomi dan melanjutkan pengelolaan bank sampah. Kami di sini membuat tong sampah daur ulang yang dimana itu berkesinambungan dengan sirkular ekonomi. Kita juga membuat tong sampah tersebut memakai bahan-bahan yang mudah didapat seperti galon yang dibelah dua, kabel tis, dan juga reng kawat. Sementara itu, melalui seminar sirkular ekonomi, kami mengajak para warga untuk mulai memilah sampah dari rumah, memanfaatkannya melalui bank sampah, serta melihat peluang ekonomi. Anak-anak mungkin kertas, minuman kemasan, sampahnya itu sampai 25.000 ton. Kalau digunungin sampah 25.000 ton itu kurang lebih setengahnya Sumedang penuh sama sampah se-Indonesia. Ya, cukup banyak sehingga tema ini adalah tema yang bagus. Desa di Bogor sudah ada satu desa itu bikin sampah plastik, udah bisa bikin bangunan pos untuk ronda ya, pos ronda, pos kamling itu dibikin dari temboknya itu dari sampah ini. Penghasil cuan saat tiap hari Bumi menanam cabai, disemprot pakai POC dan itu harus berkelanjutan. Jadi satu tutup si POC itu untuk 1 liter air. Tengah gaduhan tanah di buruanana lahan ageng biasa ngadamel teras hijau teh ku seperti polybag. Kap itu ya, dedak itu beda hasilnya dengan ayam yang dikasih makan maggot. Dia bisa 2 kali lipat lebih besar dari ayam yang hanya dikasih makan oleh sisa nasi dan dedak itu. Ya, ini apa keunggulan di desa Sari Mekar apa misalkan bank sampah, kemudian apa gitu ya. Nah, nanti tinggal dikemas oleh media sosial. Nge-branding nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Suci karena udah berhasil nge-branding bisnis digital jadi nomor 1 di kampus kami gitu ya. Telah diolah sama Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa KKN Universitas Masuk menjadi cuan. Nah, nanti kan bakal jadi halayak umum pada tahu. Nah, itu manfaat dari mengapa media sosial penting untuk bank sampah. Yang tadinya mungkin tidak dikenal atau sekarang sudah dikenal menjadi luar biasa. Tidak hanya nasional tapi mancanegara. Begitu Bapak Ibu ya. Itu namanya branding. Rakit harapan dari sumber daya terabaikan. Jadi bisa bermanfaat untuk ibu-ibu juga. Pada PB Education, melihat situasi dan kondisi di Dusun Cibala, khususnya di TPQ Ihya Ulumuddin, kami melihat pentingnya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Oleh karena itu, kami mengenalkan kepada anak-anak apa itu jenis-jenis sampah serta konsep bank sampah. Mereka juga diajak melihat tutup botol bekas yang dijadikan gantungan kunci yang bernilai jual.
Kepala desa juga menyambut hangat pihak Bank Sampah Berhias dengan memberikan motivasi dan juga tata cara pengelolaan bank sampah. Beliau pun sudah memiliki target untuk membuat bank sampah di awal masa jabatannya, yang membuat kami semua sangat termotivasi dan juga ikut senang dapat merealisasikan program dari desa ini. Ada waktu menaliman juga. Selamat bersyukuri ke Istana Bumi Kangetan Makanya kalau kita sudah tahu ilmunya, kita wali bisa. Di Puling ada satu program khusus yaitu nampi, hibah ya. Pos penimbangan bagi anak hubungan. Jadi dicatat seberapa kilo tabungan ibu teh. Ayah nalar ayah pernah di kapalnya berangkas. Dan itu salah satu desa wisata. Itu. Tujuan atas nembe. Kerendahan hati kami semua sebagai KKN, di sini kami tidak menggurui. Di sini kami hanya memberikan potensi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Melihat potensi bapak-bapak ibu sekalian yang rajin setiap Jumat, selalu ada, selalu bisa, dan selalu menyempatkan waktunya. Teman-teman KKN kasih soraknya dulu. Dilas harimi lepetna dari dilas ale-ale terus dilas ale lepetna. Dilas aqua lepetna ka dieu. Pilahna jantan di plastik oke jantan sababaran harupi gitu. Monty ya namanya nih. Ini Monty. Yang itu Monty. Ayo sami bisa Kak. Ya di webu ada kumaha eta na pengepulna aya anu meseran AGK aya. Nuhun. Ya AGK aqua gelas kotor. Dan lain-lain mungkin ya. Kita akan bahas lebih intens. Teh pas nimbang teh aya format kieu Bu, aya buku register bank sampah bari ditabungkeun langsung sae gitu. Terus itu Bang Intan ayeuna cuma simulasi nimbang mangga. Dia jenis Kelas cali, kelas dendang. kapingan panginten kaping. Kaping 5. Tah tanggalan. Mohon. Mohon. Kaping 5. Plastik 1 kilo. Ibu sakarung ageng teh 2 kilo. 2 kilo. Karung lembur jantan ketua bila aya ibu ieu nama. Untuk menghubungkan visi kami dengan teknologi, di sini kami membuat peta strategis agroekosistem yang dimana memuat data-data pertanian, perkebunan, peternakan, dan keadaan lingkungan di Desa Sarimekar. Lingkungan yang bersih bukan menjadi tanggung jawab satu orang, melainkan hasil kepedulian bersama. Pada tanggal 1 Agustus 2026, kami mengajak siswa dan siswi kelas 6 SDN Cibala untuk melakukan kegiatan outbound, di mana kegiatan ini kami menggabungkan antara permainan, pembelajaran lingkungan, pembuatan pupuk organik, dan pengenalan bank sampah. Dengan kegiatan ini, kami mengharapkan siswa dan siswi bisa mengerti bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal yang sederhana. Melalui kegiatan ini juga diharapkan bahwa siswa dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini terkait lingkungan di sekitar mereka. Bahwa perubahan besar itu tidak selalu dimulai oleh gerakan yang juga besar, tetapi dimulai dari gerakan kecil seperti peduli terhadap lingkungan. Dengan pertanyaan reflektif inilah, siswa dapat lebih jelas dalam menggambarkan dan mendeskripsikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka lalui, apa yang mereka lakukan selama dalam kegiatan outbound.
Kegiatan outbound ini juga menjadi bukti bahwa bentuk pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tidak hanya dilakukan secara formal, namun juga dapat dilakukan dengan menyenangkan, dengan suasana yang lebih informal. SDN Cibala,